Tuhan. Siapa itu anak orang itu? Oke, kita bedah siapa anak orang ini. Yesus anak orang atau bukan? Yesus anak orang. Siapa itu yang bilang anak orang itu Yesus? Ya saya nanya, itu anak orang bukan Tuhan. Saya nanya, Yesus anak orang atau bukan, Bang? Menurutmu gimana itu? Menurutmu? Menurutku dia anak orang, Bang, kan anak Maria. Oh iya ya, bagi betul. Bagi kalian Islam Iya itu kan, ya betul kan, ya kan? Bagi kalian orang. Iya betul. Bagi kalian orang Berarti, Islam. tunggu dulu. Bagas, abang Bagi nggak tahu kalau selama ini Yesus ini anak orang. Abang nggak tahu. Bagi kalian orang Islam itu kalian bilang itu anak orang. Nggak, abang nggak tahu kalau selama ini Yesus anak orang. Abang tahu nggak? Gimana? Abang tahu nggak kalau selama ini Yesus anak orang? Tahu nggak? Nggak tahu saya. Tahu nggak? Siapa itu yang bilang? Kalian aja. Ya, terus kenapa abang bingung pada saat anak orang, pada saat gitu bingung abang? Aduh. Ini pemikiran kalian ini begini, makanya kalian begini kalian itu mengira anak orang dia itu, padahal dia itu Tuhan sebenarnya. Oh berarti Yesus ini bukan anak orang ya, Bang? Ya tentulah dia Tuhan. Bukan anak orang. Apalah anak orang. Aduh. Oh, jadi Yesus ini bukan anak orang, dia Tuhan tapi bukan anak orang gitu. Ya tentulah dia Tuhan nih. Dia cuma dia Tuhan tapi bukan anak orang. Oke, kita bedah ya. Kita bedah. Dia ke bumi. Apa ini? Dia ke bumi ngapain? Dia ke bumi untuk menebus dosa manusia. Dia menyerupai manusia. Itu. Ya. Jadi dia ini anak orang atau bukan itu loh, Bang? Tuhan kok anak orang sih? Gimana sih ceritanya? Aduh, gimana ini? Oke, Maria ini orang atau bukan? Maria ya orang lah. Nah, Maria orang. Yesus ini anak Maria atau bukan? Yesus cuma napaan saja di Maria itu. Nggak nyampe berapa hari saja itu langsung melahirkan itu. Oh, Yesus. jadi Yesus ini cuma numpang di perutnya Maria 9 bulan 9 hari gitu. Bukan nyampe bukan 9 bulan 9 hari. Oh. Jadi pada saat dia numpang di rumahnya Maria, terus tiba-tiba dia keluar gitu, jadi anak Tuhan gitu. Ya tentu. Terus lewat mana lagi? Oh. Jadi Yesus ini bukan anak Maria tapi anak Tuhan gitu. Aduh, gimana sih jelasannya gini ya? Aku nggak tahu loh. Weh, aku bertanya nih bisa ndak? Weh, ini saya bertanya dulu bisa ndak ini? Jadi ini kita clearkan dulu ini. Udahlah nanya. Elim, nanti gini saya bertanya. Kenapa Bang Fendi? Kenapa? Tuhanmu itu siapa rupanya? Elim yang ditanya. Satu-satu ngomong sesama penghuni neraka jangan saling mendahului. Iya. Oke, silakan Fendi. Saya lagi bertanya tentang Islam. Boleh? Boleh, nanya lah Glenn. Iya, Gaslim. Tuhanmu itu siapa sebenarnya? Tuhanmu itu? Tuhan saya Allah. Allah, oke. Jadi Muhammad itu siapa? Rasul. Berarti Muhammad adalah rasul atau nabi, ya kan? Bagi kalian. Oke, ya kan? Rasul. Bukan nabi. Nabi bukan. Bukan rasul atau nabi, tapi nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Oke. Ya, berarti tidak pakai arti Muhammad. nabi dan rasul. Oke, berarti Muhammad berarti bukan Tuhan kalian gitu ya? Bukan. Oke, saya nanya ini. Itu kan kalau kalian berdoa itu, kenapa kalian sebut namanya itu Muhammad? Berarti Di mana kami berdoa menyebut namanya? Di mana? Setiap jam 4 pagi itu sebut Muhammad di itu. mana? Aduh, enggak di mana? Setiap hari saya dengar itu Muhammad itu waktu kalian sholat itu. Di mana? Kok di mana? Galim ini orang apa? Galim orang Batak bukan? Aku orang Sumatera. Oh dia bukan orang Batak. Bukan. Ya, Jadi iya, karena enggak.
Jadi karena lagu Muhammadku, Muhammadku, dengarkanlah seruanku. Gara-gara lagu itu bukan kalian bilang dia Tuhan gitu. Bukan hanya lagu. Galim, saya dengerin. Berarti Galim ada lagunya di kan, kasihku sampai di sini kisah kita. Berarti kasih kau Tuhan kau. Atau nih, kalau ku pandang kelipitan menjauh di sana, saibku dengar melodi. Berarti kopi dangdut kalian Tuhan bilang kan, kau. Kalian bilang, Atau kalian ini bilang kan atau itu. jatuh Kalian bilang kan bangun Muhammad aku bukan Tuhan. Tapi setiap kan mengejarmu. Berarti jatuh bangun Tuhanmu. Jadi saya Nah, dulu yang nanya. hanya karena lagu dibilangnya pula Nabi Muhammad Tuhan. bukan lagu, Oke. itu sholat, Ibu. Udah Itu diam dulu sholat, Ibu. Galim. Diam Galim ke Fendi dulu. Apa Fendi? Diam dulu Galim. Gantian. Itu saudara iman mulu. Apa Fendi? Begini Mbak, tadi kan menyinggung surga. Saya ingin tanya Menyebut bagaimana apa? surga. Katanya neraka Siapa tadi. yang menyebut surga? Itu kan begini. Dengar dulu. Dia bilang siapa yang menyebut surga, Bang? Dengar dulu, jangan potong orang. Bagaimana Oke. belum? Tadi kan katanya saya berdua ini penghuni neraka. Nah, jadi saya ingin tanya bagaimana konsep surga di agama Islam. Kamu ingin Saya nggak tahu Bang, karena saya belum masuk surga. Karena aku masih hidup. Kan ada talinya. Nggak Ibu. tahu saya, nggak tahu saya. Ini bagaimana caranya itu? Ya, Yang masuk surga saya dengan belum. neraka. Ya udahlah, coba kok Abang Fendinya mati dulu baru cek dulu surga itu kayak mana. Itu pun kalau kau masuk surga. Tadi diajarkan itu. Kan diajarkan. Jadi kita bertanya saja ini bukan berdebat. Iya, betul. Bertanya. Karena tadi menyinggung neraka, jadi saya ingin tahu bagaimana konsep surga dan neraka di agama Islam. Saya minta penjelasannya, neraka seperti apa dan surga seperti apa, dan buktikan. Supaya jelas tuh. Mana? Mbak Elima? Ini kan mau belajar untuk Muslim. Aduh. Kalau tidak bisa dijelaskan ya, untuk apa kita disuruh bertanya? Iya, betul. Bukan tidak bisa dijelaskan. Akunku kena tombak, balua. Kau udah mukitnya aja kerja kau. Orang akunku kena tombak nggak bisa dijelaskan. Apa tadi pertanyaanmu? Akunku kena tombak. Tengoklah ganti akun aku itu PA kali kau. Apa pertanyaanmu? Konsep surga di dalam Islam, surga dan neraka seperti apa? Jelaskan. Sudah. Saya tidak tahu karena saya belum masuk surga dan belum masuk neraka. Itu bukan jawaban. Mungkin ada orang Muslim kan pasti dia tahu. Oke, belum itu Ya, bukan mungkin jawaban. ada dalilnya. Di dalam Islam, surga itu diterangkan di dalam Islam itu adalah di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tuh. Di bawahnya Dan di mengalir. neraka diterangkan orang-orang kayak kalian ini jadi bara api. Berarti kami orang Kristen gitu. Kami orang Iya, Kristen. kalian ini orang-orang kayak kalian Yang ini nggak- kafir kayak kalian yang- ini. Kalian yang ini nggak jadi percaya bara sama api Muhammad di itu. neraka jahanam. Yang tak percaya sama Muhammad itu ya. Tunggu dulu ya. tunggu dulu. Dah ya. Tunggu dulu. Nah, Saya bertanya. apalagi Fendi? Saya bertanya. Itu yang saya pertanyakan. Apakah surga itu kita dapatkan sesudah meninggal atau di dalam kehidupan sekarang ini? Itu yang minta Surga penjelasan. itu kita dapatkan nanti di akhir zaman setelah kita udah meninggal. Semua orang-orang penghuni di dunia ini udah gak ada lagi, udah mati semuanya. Ibu sudah Nah, di berapa akhir lama zaman, di akhirat memeluk kita Islam? mendapatkannya. Berapa lama memeluk Islam? Ah, Kayaknya tidak tahu penjelasannya rupanya ini. oh Nah, nggak tidak tahu enak Yaudah coba dari kamu yang Kristen. jelasin, coba yang kamu yang jelasin. Coba Oh nanti kapan nanti masuk surga kalau itu? saya Coba jelaskan. jelasin. Saya bertanya karena saya tahu. Saya uji keilmuan. Yaudah jelasin lah kalau kamu tahu, jelasin gimana surga itu. Nggak bisa lah. Gimana? Masa saya ngajarkan Muslim? Iya, nggak Iya. apa-apa, ajarkan aja karena kamu lebih tahu dari saya, nggak apa-apa. Di mana Islam, Aduh, surga malu, Islam nah. itu gimana?
Malu lah Bu. Mana nih? Iya, udah diam dulu. Penyembah manusia diam dulu. Di mana? Di mana? Di mana, Fendi? Coba jelaskan surga Islam itu di mana? Kan di dalam Islam itu surga itu namanya jannah. Terus? Seperti satu taman dan mengalir air bengawan. Tadi pertanyaanmu apa, Baluap? Kapan mendapatkan surga itu? Di dunia apa selamat? Itu pertanyaan kau kan, Baluap? Ini baru saya Ya, jelaskan. itu pertanyaan Baru saya kau. menjelaskan. Kau Baru saya itu menjelaskan. pertanyaan kau. Sekarang saya tanya, di mana surga itu kapan kami dapatkan? Jawab. Iya, itu baru saya menjelaskan. Jadi Gak yang- butuh menjelaskan. Saya nanya, di mana surga Islam itu kapan kami dapatkan itu? surga itu Ayo. bukan nanti kita meninggal. Di dunia ini kita bisa rasakan kalau memang kita memahami yang namanya surga. Di mana datanya surga itu didapatkan sebelum bukan sudah meninggal? Di mana datanya? Sulit saya mengajarkan kalian. Iya, di mana enggak main data. Di mana datanya? Orang Islam mendapatkan surga bukan setelah meninggal. Di mana datanya? Surga itu di dalam kehidupan sekarang kita sudah rasakan. Kenapa harus meninggal? Baluan. Belajar dulu. Saya tuliskan. Kukira saya tahu, makanya saya mau ngajarin. Iya, surga sudah didapatkan, yaitu kalian yang mendapatkan surga duniawi, yaitu kalian berhubungan sama pesundal. Bahkan nanti kalian juga berhubungan kepada pesundal. Matius 21 nomor 31. Mampus kau. Iya, Bukan. surga itu kita sudah dapatkan di dunia. Bahkan itu yang kalian rasakan. Kalian itu bersundal di dunia, dan di akhirat pun, nanti di surga pun kalian bersundal. Tidak paham. Nah, Tapi tidak saya berhadapan dengan orang pemahaman. Yang Saya penting biasa Nah. berhadapan dengan orang-orang yang pemahamannya luas. Ini cuma syariat saja. Yaudah, sekarang kamu pinter. Sekarang saya tanya, ini anak orang bukan Tuhan. Kau menuhankan anak orang nggak? Kau menuhankan anak orang nggak, Fendi? Lalu konsep ketuhanan di dalam kekristenan Kau menuhankan anak orang nggak, Fendi? tidak. Tidak, oke. Yesus ini berarti bukan Tuhan ya? Utusan. utusan. Oke, Yesus utusan, bukan Tuhan ya? Utusan. Ya. Bukan Tuhan ya? Siapa Bukan. Tuhanmu? Ya, siapa Tuhanmu? Allah, Elohim. Elohim. Oke. Elohim adalah Tuhanmu, Yesus adalah utusan, betul? Islam. Iya itu. Itu yang Berarti saya pada saat penyaliban Yesus disalib itu bukan menghapus dosa manusia. mau. Bukan. Bukan. Berarti bukan Tuhan yang menghapus dosa, tapi manusia ya. Dosa ditanggung sendiri-sendiri sesuai dengan orang itu. Oke, dosa Dia ditanggung bertobat. sendiri-sendiri. Iya, kalau dia bertobat ya. Berarti bukan Yesus yang menanggung dosa ya. Kan. Bukan. Yesus jalan. Gagelim, Fendi ini adalah agama Kristen. Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa kau Tuhan kan? Gagelim. Gimana? Kenapa kau Tuhan kan? Gimana? Kata si Fendi, Yesus itu bukan Tuhan tapi utusan. Kenapa kau Tuhan kan? Yesus itu bukan Tuhan, gitu maksudnya. Iya, kata si Fendi loh. Fendi bilang, Yesus bukan Tuhan tapi utusan. Tuhan itu adalah Elohim. Iya, namanya saja di situ di bumi, waktu dia ke bumi disebut Yesus. Kan waktu dia itu ke bumi. utusan. Nah, Waktu dia ke bumi. Berarti Yesus itu berarti dia berarti dia dengerin ya, Bang Gaelim kata si Fendi, Yesus itu bukan Tuhan tapi utusan. Iya. Ya, nah Gaelim, Kan di kenapa situ kau menuhankan ada- anak orang? Ada di situ kan kalimatnya. Iya, Gaelim. Itu mengenal Gaelim, bentar Bang Fendi, Gaelim. Nah kenapa di mute Gaelim? Kenapa di mute? Allah yang harus Sebentar disembah. dulu Fendi. Sebentar. Sida, selamat siang. Agama apa Sida? Sida Manurung. Lah, kau jadi mute. Report tu. Kylie. Mau report dia tu. Mau report dia mau tu. Mau report. Ya. Buang. Oke. Nov, selamat siang. Agama apa Nov? Kristen. Oke, Bang Erik lah, lanjut Bang Erik. Ya aku sebentar aja paling ini. Saya mau tanya sama saudara Kristen. Sebelum Yesus itu turun ke dunia, dia Tuhan. Ya,
setelah dia ke dunia dia menjadi manusia gitu. Yang tadinya dia Tuhan gitu. Atau Allah gimana? turun ke dunia menyerupai manusia lewat Yesus. Oh, Tidak bisa Allah menjelaskan. turun ke dunia. Ya, Di mana datanya, Kakak? Yesus Datanya- itu kodratnya Ya, dua. kalau menurut kitab Perjanjian Lama, Allah nggak mungkin turun ke dunia. Karena Ya, langit nggak bisa Iya, menampung ya, kedatangan sebenarnya Tuhan. begitu, sebenarnya begitu, Bang. Sebenarnya Begini, begitu. Yesus itu kodratnya ada dua, kemanusiaan dan keilahian. Iya, itu sudah sering kami dengar. Maksudnya begini. Nah, apakah dia tadinya di langit, terus dia turun ke dunia, lalu menjelma menjadi manusia? Kan seperti itu. Iya, iya, Benar. iya. Terus Nah, sementara Tuhan ini tidak bisa melewati langit. Jadi kira-kira lewat mana? Lintas mana Tuhan? maksudnya tidak bisa lewat Melalui mana roh maksudnya? turun ke Maria. Iya, Roh itu melalui turun roh Maria. turun ke Maria. Dan lahirlah Ya berarti kan seorang sama artinya, iya Kak, sama kan artinya dia turun ke dunia kan? Sama enggak artinya dia turun ke Tuhan, dunia? kalau Tuhan langsung turun ke dunia, itu semua mati semua manusia yang ada di bumi. Makanya dia menyerupai manusia. Itu kalau dia langsung turun ke bumi tanpa Bukan, yang menyerupai saya tanya manusia. bagaimana dia cara turunnya? Aduh. Sementara langit aja nggak bisa menampung kedatangannya. Cara dia turun itu bagaimana? melalui Roh Kudus. Ya tetap turun juga dia Kakak. Gimana sih Kakak ini? Ya Kan Allah tetap itu turun kan juga ada dia. tiga, Tritunggal. Ah. Itu ada Bapa, Firman, dan Roh. Iya, tetap. Iya, saya tahu. Kita juga udah sering dengarkan itu. Yang masalahnya, langit ini tidak akan bisa menampung kedatangan Tuhan. Jadi bagaimana caranya Tuhan ini Makanya bisa itu datang ke dia dunia? jadi Lewat manusia. mana dia? Menjadi manusia. Tapi, aduh. Dia turun ke dunia. Yang namanya turun ke dunia, yang tadinya di atas, turun ke bumi. Nah, sementara Tuhan mengatakan, langit itu tidak mampu menampung kedatanganku. Aku tidak akan, langit itu tidak bisa melewati aku, gitu. Ataupun katanya begini, aku tidak bisa melewati langit. Oh, 2 Tawarikh 6 nomor 18. Apa? 2 Tawarikh 6 nomor 18. Pasal 6 ayat 18. 2 Tawarikh. Coba bacakan. Ya Mbak buka juga di sana. Jadi biar sama-sama belajar kita. Jadi Mbak pun bisa paham. Kalau Mbak hanya sekedar mendengar, ya gimana kita mau pintarnya gitu. Sambil dibuka, sambil dibaca juga sama-sama. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit. Sesungguhnya, ini udah tegas ini. Sesungguhnya langit. Bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Langit tidak akan mampu. Jadi bagaimanapun Tuhan tidak bisa melintasi langit. Ya. Nggak bisa melintasi langit Tuhan. Yesus itu kan Sedikit Tuhan, aja, Tuhan sedikit itu aja dari bagian, ya, sedikit aja dari bagian zatnya itu tidak bisa melewati langit. Sedikit aja masuk, nggak Dia bisa. maha kuasa loh. Masa dia nggak Loh ini bisa? kata dia loh. Ini kata dia. Belum Ini kan mampu firman dia. Tuhan ini 2 Tawarikh. Dia sendiri yang datang. Dia kan Ya, Ini kata berarti dia melanggar firmannya gitu. namanya aja. Berarti kan dia melanggar Tuhan. firman-Nya. Suka dia lah gimana masuk. Mana bisa? Mana bisa, Bang? Kok nggak bisa? Suka-suka dia kan dia. Tuhan nggak ada yang nggak bisa. Kenapa nggak Bang, bisa? Kan kalau dia memang seperti itu ya, kita kan minta Tuhan tunjukkanlah dirimu. Setiap manusia yang ada di muka bumi ini pasti pengen melihat Tuhan. Tuhan tunjukkanlah dirimu, tampakkanlah wujudmu. Oi, Tapi buktinya nggak datang-datang Tuhan. Kalau Tuhan itu memperlihatkan dia di bumi ini, semua yang ada di bumi ini pasti sudah hancur itu semua itu. Ya suka-sukanya. Ini aja bisa dilawan. Itu. Itu kita kembali ke suka-sukanya dong. Ini aja deh, Bang. Ini aja bumi nggak hancur, Bang. Menurut keimanan kalian, Tuhan turun ke dunia, bumi aja nggak hancur.
Ya tergantung dia lah itu semua. Itu kan. Gimana sih abang? Banyak aja Bang? tuh. Janganlah kayak gitu ah. Dan Mau saya gimana tanya, lagi dia buat kan begitu. Tidak ketemu ini. Ya nggak bakal ketemu kalau lawannya doktrin sulit memang. Iya. Ujungnya kita yang gontok-gontokan saya jadinya. tanya, Makanya saya bilang tadi utusan. Ya, utusan. Nah, betul pemahaman Pak Windy. Gilirannya lain. Pendi. Iya, dia datang sebagai utusan menyampaikan. Dia kan sebagai duta atau wali, wakil Tuhan. Karena Tuhan itu tidak mungkin berbicara dengan manusia secara langsung, maka dia mengutus, memilih di antara kita manusia agar firman Tuhan bisa tersampaikan. Itu tujuannya. Begitu. Dia Ngapain dia mesti jadi manusia, Mbak? Agar dia bisa menghapus dosa. Utus saja utusannya, katakan kepada dia bahwasannya aku datang dari Tuhan, aku diutus oleh Tuhan, aku adalah walinya, aku adalah dutanya, aku adalah wakilnya. karena dosa Karena itu Tuhanku tidak mungkin bisa. ditebus hanya dengan darah. Makanya Iya. Di zaman imamat pun, di zamannya Musa sama Yesus juga menggunakan darah. Matius 8 nomor 4. Persembahan untuk menghapus dosa itu ya dengan menyembelih hewan sesembahan. Nah, syaratnya hewan disembelih. Begini Pak, Iya. kemungkinan ini ada Contohnya begini, kalau di zaman sekarang kita terapkan hukum Kristen, di mana manusia itu adalah sebagai tebusan dosa atau tebus kesalahan, kita bisa ditangkap. Kita bisa ditangkap, Mbak, kalau begitu sistemnya. Artinya begini, kalau seandainya lah kita ikuti aturan Musa dan aturan Yesus, Matius 8 nomor 4, Imamat 1 nomor 2, ya tentu kita tidak akan mendapat kendala, kita tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Kalau kita menggunakan hewan untuk menebus kesalahan ataupun menggunakan media lain, tak contoh dengan menggunakan uang lah apa segala macam. Ini kalau kita mengorbankan manusia, darah manusia, ya kita kena tangkap lah. Menghilangkan nyawa seseorang. Apalagi dikatakan untuk menebus dosa, kesalahan, itu nggak masuk akal. nggak masuk akal. Kalau kita terapkan kekristenan, ya mungkin ini seperti itu, Mbak. Jadi gimana? pendapat Yesus yang turun seperti kilat, itu yang dipertahankan seperti Tuhan. Oh, salah. Yesus datang ke dunia kali, Matius 16 nomor 27. Dia datang diiringin malaikat. Berarti dia belum datang. Belum datang. Nah, siapa yang bertemu dengan Paulus sama Yohanes? Kan jadi pertanyaan. Ini yang bikin ribut itu. Siapa yang datang kepada Paulus? Sementara Yesus mengatakan, aku datang nanti diiringi malaikat. Sementara Yesus datang bertemu dengan Paulus, Paham. dia datang sendiri dengan cahaya. Kan bingung kita jadinya. Ternyata benar. Yesus mengatakan, jikalau ada seorang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Dia mengatakan, aku ada di sini, aku ada di sana. Jangan kau percaya, itu kata Yesus. Matius Karena Yesus 24 nomor 23. Gitu. Mantap. Tengoklah tuh. Bahasanya di bawah typing itu. Kenapa kalian terganggu gitu? Kalau mau naiklah. Assalamualaikum. Shalom. Black Ninja ngapain kau ngucapin salam? Waalaikumsalam. Kenapa nggak bisa ya? Kan kau Kristen. Sebentar aku tinggal dulu ya. Sebentar aku lihat. Assalamualaikum itu. Kristen itu Kristen, ada. kau kan Kristen, kau ngucapin salam. Kristen itu Oke, ada juga aku itu. jelaskan. Assalamualaikum. Aduh. Di mana? Kristen Aku itu jelaskan. dilarang ngucapin salam 2 Yohanes 1 nomor 10. Aduh, kok kalian kok gitu? Waduh jelaskan ya. pula. Waduh pula. Bible-nya sendiri pun nggak tahu. 2 Yohanes 1 nomor 10. Kalian dilarang ngucapin salam. Gini, Bunda. Udah, gak ada Bunda gini-gini. yang Dia diam dulu kok. Aku mau ke si Mbak Nov dulu. Nih Mbak Nov. Bahasa Arab itu nggak ada Saya mau ke assalamualaikum. Nov dulu, Black. Saya mau ke Nov dulu. Diam Ya. dulu. Kalau nggak saya turunkan. Udah. Diam dulu. Saya mau ke Mbak Nov. Di si Mbak Pini ngoceh aja. Udah turun lah kok Udah, di bawah dulu kok. Mbak Nov. Ini kita temanya anak orang bukan Tuhan. Apakah Anda menuhankan anak orang, Mbak?
Kemanusiaannya memang dia orang, tapi dalam keilahiannya dia adalah Allah. Di mana itu tertulis, Mbak? Kemanusiaannya adalah orang, keilahiannya adalah Elohim. Di mana itu, Mbak? Di mana itu Ya, memang datanya? itu dia. Iya, di mana itu? Bantu tap-tap layar, guys, biar keluar roomnya. Love Orange di tap-tap biar keluar roomnya. Iya, di mana itu tertulis? Saya belum pernah baca itu. Kami Di mana? percaya Tritunggal. Nah, di mana itu ada tertunggal itu? Tritunggal. Iya. Di mana itu, Mbak? Bisa jelaskan nggak? Yesus itu adalah firman. Firman itu Nah. suara Allah. Terus? Turun saya. Kacau balau ini. Terus? Iya, Yesus itu memang firman. Firman itu adalah perkataan daripada Elohim. Nah, Turun firman menjadi yaitu manusia. menjadi manusia yaitu Yesus. Bukan firman itu adalah Elohim, tapi firman itu berasal dari Elohim. Firman itu Ah, itu. suara Allah. Ya. Ibaratnya Perkataan. kamu manusia. Suara kamu menyatu kan sama badan kamu. Ya. Ya. Ya begitu. Oke. Firman dan Allah itu Pada satu. saat suaraku keluar, dia itu keluar, suaraku keluar, tapi badanku nggak ikut keluar. Nah, contoh nih, diam dulu kau ya Gailim, bantu tap-tap layar ya guys, sampai 100k. Contoh, saya WA, misalnya kakak dengan voicemail, halo. Nah, suaraku tuh nyampe ke kakak, apakah saya ada di tempat kakak? Ya itulah dia Allah dan firman itu satu. Pertanyaan saya gini, Kak, analogi saya ini bersuara, suara saya ke tempat kakak, saya kirim di voicemail, halo Itulah Kak dia No, firman. apa Suara kakak kabar? itu firman ibaratnya. Iya, firman itu suara, perkataan Elohim kan Kak. Nah, perkataan nih, firman itu perkataan. Nah, ini firman nih berkata nih, halo. Nah, saya voicemail nih ke kakak, saya kirim ke kakak. Voicemail yang saya kirimkan ke kakak dengan kata halo, apakah saya ada di tempat kakak? Enggak. Nah, Kan itu kamu dia. menyatu sama Saya tetap di itu. sini, Apa, tapi suara suaranya saya menyatu sama sampai kamu, di badanmu. sana. Artinya kakak, waktu pada saat Elohim bersuara, terus bin salabin, jadilah kau Yesus, jadilah, inilah Yesus itu kan Kak, ini Yesus itu. Nah, pada saat Elohim berkata-kata kun fayakun bin salabin abrakadabra jadi Yesus, Elohim ada di mana Kak? Kak, Bersama-sama dengan Yesus. di mana datanya itu Kak, Elohim ada Bersama dengan bersama-sama Yesus karena dia satu dengan Yesus. Jadi pada saat Elohim berkata-kata menjadi Yesus, Elohim juga jadi Yesus. Maksudnya? Kan kakak bilang bersama-sama dengan Yesus. Pada saat Elohim menjadi Yesus, berkata-kata, berfirman, jadi Yesus, Elohim itu berubah jadi Yesus. Yesus itu firman-Nya. Nah, firman ini pada saat si firman menjadi manusia, Kak. Yesus itu pada saat di bumi, Elohim ada di mana, Kak? Itu pertanyaannya. Kak, Di surga. di surga. Elohim ada di surga, Yesus ada di bumi. Ada berapa sosok itu, Kak? Yesus kan memang dari surga. Pasti, Kak. Sama-sama Pada dengan saat Allah. nih, Kak, Yesus kan ada di Dia bumi turun nih. ke dunia, Di menjadi manusia. Nah, Yesus kan ada, ya Menyelamatkan kamu dan astagfirullahaladzim. aku. Kak, Dan Yesus kan kita. ada di bumi nih kan, Kak. Kak, Yesus kan ada di bumi. Nah, Elohim ada di surga. Ada berapa sosok itu, Kak? Satu, mereka satu. Cuman menambahkan kodrat manusianya saja gitu. Yesus adalah Elohim, betul? Ya, Elohim adalah Yesus, betul? betul. Mereka satu. Oke, kakak konsisten ya. Yesus adalah Elohim, betul?
Betul? Betul. Elohim adalah Yesus, betul? Betul. Konsisten. Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Elohim? Itu kemanusiaannya. Kemanusiaan. Itu kemanusiaan. Tadi kakak tidak ada bicara tentang kemanusiaan pada saat Yesus adalah Elohim. Nggak ada kakak bicara kemanusiaan. Giliran ditanya mereka ini mereka kemanusiaan. mereka lupa kalau Yesus itu pernah bayi gitu. Lupa di situ. Kemanusiaan. Ya kan? Itu Tadi yang aku berat. ikut, tadi aku bilang jangan lari lo, kak, konsisten lo. Kan kakak lebih mengatakan Yesus adalah Elohim, Elohim adalah Yesus. Nggak ada kakak bilang ini kemanusiaan. Nah pada saat aku katakan pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Elohim? Kakak bilang kemanusiaan. Nggak konsisten kakak inilah. Oke. Saya ulangin lagi nih, saya ulangin ya kak ya. Tadi kakak bilang Yesus adalah Elohim, betul? Iya. Bagi Erik. Iya, nggak apa. Itu tadi kata dia. Iya. Elohim adalah Yesus, betul? Iya, itu Ya, kata mereka tadi aku satu. dengar. Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Elohim? Iyalah, orang tadi kan Mengandung- Yesus Elohim kan sama. Kemanusiaannya Yesus. Ya seharusnya sama, Mbak. Kemanusiaannya. Seharusnya sama. Enggak, seharusnya Ilahiannya sama. dia adalah Itu. Allah. jadi ini Maria ini mengandung kemanusiaannya Elohim gitu. Ya. Iya. Maria mengandung kemanusiaannya Elohim. Pada saat Maria mengandung kemanusiaan Elohim, keilahiannya kemana? Keilahiannya kemana? Keilahiannya di dalam Yesus. Ya berarti benar. Pada saat Maria mengandung Yesus berarti mengandung Elohim. Kenapa susah kali Anda katakan? Kenapa lari kemanusiaan? Berarti benar dong. Keilahiannya ada pada Yesus. Berarti benar Maria mengandung Yesus, Iya, mengandung karena Elohim. Yesus itu ketika berada Gimana di kalau dunia nggak itu menjadi di manusia, usia gimana masih dia mau komunikasi sama orang-orang? Iya. Ya makanya Yesus itu kan ketika berada di dunia, dia dalam pertama kali datang, dia kan dalam kondisi seperti masih bayi, masih dalam keadaan bayi. Nah tentulah menurut Mbak tadi ada Elohim di dalam diri Yesus, berarti Elohim itu pernah tinggal di dalam bayi Yesus, betul kan? Ya itu kan ku bilang Angel. kemanusiaannya. Udah lah Mbak, stop lah. Nggak malu Mbak kayak gini coba. Nggak malu gitu. Malunya di mana rupanya? Sama Ngapain akal lagi ini kebenarannya? terbentur nggak? Ya sama akal terbentur nggak Mbak? Sama akal. Hah? Terbentur. Akal Anda terhina nggak? Akal Anda bukan Tuhan Anda. Akal Anda yang terhina tidak di sini. Bukan Tuhan Anda yang terhina. Akal Anda terhina nggak? Ternista nggak secara otomatis? Berhentilah. Bukan kami mengolok-olok, enggak. Aku tanya balik, Islam itu boleh datang untuk rahmat bagi seluruh alam semesta. Kalaupun ada tuduhan-tuduhan tentang bagaimana itu Rasulullah yang melakukan hal inilah, hal itulah, itu kami nggak ambil pusing. Karena setan itu sampai sekarang memang belum pensiun. Setan itu nggak berhenti menyesatkan, Mbak. Yang namanya Iya. kebenaran pasti dilawan dengan yang namanya kebatilan, kejahatan, Percaya kesesatan kami itu. gini. Silakan. Yesus itu datang dari surga, turun ke dunia, kembali lagi ke surga gitu. Belum, Mbak. Manusia belum ada yang ke surga. Belum ada yang ke surga manusia. Masih di alam penantian, Mbak. Karena kita belum dibangkitkan, Mbak. Mbak jangan ngeyel dong. Kalian kan percaya hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu bukan di surga. Nggak ada hari kebangkitan di surga, Mbak. Itu menurut kalian nggak Kalian- kebangkitan? Ya. Kalian percaya nggak ya? Kita juga percaya. Kita sama-sama percaya ada hari Tuhan kami itu kebangkitan. bangkit dari kematian. Iya.
Kita sama memahami. Sudah Iya, Mbak. terbukti. Betul. Bahwa tidak ada Mbak memahami kematian. ada hari kebangkitan. Makanya Kita juga nanti umat kalau Islam kamu sudah percaya ada hari kebangkitan. Nah, yang masalahnya kalau kita di dalam surga itu bukan dibangkitkan lagi namanya, itu sudah bangkit, Mbak. Bukannya kalian ke neraka dulu kah? Oh tidak, bukan ke neraka dulu, melintasi. Kita melintasi, Itu Mbak, asap. bukan ke Asap itu neraka. apa asap? Asap, Apa sih? asap di mana? Hisap. 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 Oh. Hisap itu adalah Asap penghakiman. pula lagi dibilangnya. Hisap itu penghakiman. Makanya saya Iya. Ya. Hisab itu artinya penghakiman. Setiap apa yang kita, sekecil apapun yang kita kerjakan selama di dunia itu ada ganjarannya, sekecil apapun. Meskipun kita memberikan sedekah sebesar 50 rupiah aja, itu dibalas. Itu namanya hisab. Pakai B ya Kak, bukan P. Hisab. Pembalasan, penghakiman. Kita akan dihakimi di sana. Sekecil apapun kita yang pernah kita lakukan di dunia itu diperlihatkan nanti. Nah, kalau seandainya nanti lebih banyak amal kita, nanti ada namanya timbangan di sana. Nizam, disebut nizam, timbangan amal dan timbangan dosa. Nah, kalau kita selama hidupnya lebih banyak kita melakukan kebaikan, ya jelas kan dosa tadi nggak dipakai gitu. Artinya kita ke surga. Karena perbuatan baik lebih banyak kita kerjakan. Nah, sebaliknya kalau begitu kita ditimbang amal dan perbuatan kita lebih berat dosa, maka dimasukkan dulu ke neraka. dicuci gitu. Nanti setelah bersih baru dimasukkan ke surga. Contoh gini. Neraka Analogi itu bukannya itu kita ya, punya kekal. lemari di rumah. Nah, lemari itu kan Bang Erik, putus suaramu. Bang Erik. Oke lah, saya ini ya. Gini Kanov membahas tentang hisab ya. Memang kami bakalan dihisab. Nah, yaitu mengenai surah Maryam 71, yaitu kami melewati neraka, bukan memasuki. Yaitu kami melewati dengan jembatan Sirotol Mustaqim. Nah, amalnya yang baik langsung masuk ke dalam surga. Itu namanya mati syahid lah ya. Nah, sementara kita yang ada dosanya, yang banyak dosanya, maka kita dibersihkan dulu. Setelah kita bersih dari dosa-dosa kita, kita akan masuk ke neraka. Kita akan masuk ke surga. Karena Allah menjanjikan setiap orang yang beriman, yaitu umat muslim, akan masuk ke dalam surga. Nah, lalu bagaimana dengan Kristen? Bentar. Di Kristen tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus menjanjikan surga. Itu Kristen. Nah, tapi di Islam semua orang Islam akan masuk ke dalam surga, yaitu mereka pada saat lagi beriman. Tapi siapa yang tidak masuk surga? Mereka yang enggan beriman. Silakan Mbak Nok. Lazarus yang dibangkitkan, dia pernah ke surga. Kenapa? Lazarus yang dibangkitkan Yesus, dia pernah ke surga. Loh, dari mana Dia kakak mengatakan- tahu Lazarus pernah? Enggak, dari mana? Di mana datanya Lazarus pernah ke surga? Ada di Di Bible. mana? Di mana? Aku lupa ayatnya, tapi aku pernah baca. Ah. Lazarus dan Terus? orang kaya. Dia bilang surga sama neraka itu gimana ya? Nggak bisa saling menyeberangi gitu. Orang neraka nggak bisa ke surga, orang surga nggak bisa ke neraka gitu. Jadi kalau udah ke neraka ya ke neraka, kekal. Kalau udah ke Iya, surga ya ke neraka ya kekal. Orang yang kekal ke neraka ini Artinya adalah kalian kalian. itu kenapa ke neraka gitu?
Kalau udah Orang yang kena ke neraka. dengar itu di mana datanya? Di mana datamu itu? Orang yang ke neraka yang kekal itu kalian, bukan kami. Kalian dengarkan ya, orang-orang yang beriman surgalah tempatnya selama-lamanya, dan orang yang tidak beriman kekal di alam neraka. Kalian beriman ke siapa? Kami beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Allah itu satu kah? Ya jelas lah, emangnya kau 3-2. Itu Muhammad itu Tuhan mereka itu. Diam Muhammad dulu itu Gailim, Tuhan. diam dulu Kodel, diam ku Gailim. Terus Al-Quran itu kenapa ada dia menyatakan dirinya kami? kami itu menunjuk kata kerja. Jadi kalau menunjuk kata kerja Allah memakai kata kami. Lagian itu terjemahan ya. Dan untuk menunjuk ke kata sesembahan Allah memakai kata aku. Sembahlah aku. Kami itu kata kerja. Sama seperti ini. Presiden, jika dia menunjuk memakai kata kerja, dia memakai kami, bukan saya. Kami pemerintahan, padahal yang tanda tangan dia, yang tanda tangan kan presiden, tapi dia memakai kata kami karena itu kata kerja. Nah, kami, diam dulu Gamelim. Kami, ya kami masalah inilah tadi itu isbat. Kami memutuskan. Padahal itu ada menteri agama, ada menteri ini, ada menteri itu. Tak ada 5 orang itu, 5 menteri. Ya, tapi dia menyebut kata kami. Padahal itu diputuskan juga udah dari presiden. Kami memutuskan bahwa Lebaran jatuh Ramadan jatuh tanggal 1 Maret. Kami, padahal yang ngomong sendiri kami. Yang ngomong cuma menteri agama, tapi dia menunjuk kata kami karena kami itu menunjuk kata kerja. Nah, tapi kalau Iya, untuk terkait menunjuk dengan kata hal pemimpin, tetap penciptaan, presiden. Kan penciptaan ada itu. ayat nih. Ada ayat Iya. nih. Mm, Kami menciptakan Adam dengan kedua tangan. Berarti Iya, karena Tuhan itu tidak berada di dalam dimensi ruang dan waktu. Nah, manusia berada di dalam dimensi ruang dan waktu. Makanya Allah di sini perlu yang namanya bantuan utusan, yaitu para malaikat. perlu bantuan. Iya, karena kalau dia datang ke dunia, ya berada di dalam dimensi dan waktu itu tidak akan mampu menerima Tuhan, menampung Tuhan. Tahu nggak? Paham nggak di sini? Itu yang paling penting poinnya, Mbak. Bahwasanya Tuhan itu berdiri sendiri. Dia tidak berada di dalam ruang dan waktu. Tapi tidak dikatakan kosong, bukan di tempat yang kosong, bukan. Kosong itu pun ada ruang. Jadi Tapi paham kan? gini Makanya Allah, Mbak Nov ya. Allah Lagi kalian ada manggil lagi. tangan. Astagfirullahaladzim. Nah, menciptakan Adam dengan kedua tangan. iya itu kekuasaannya, Mbak. Berarti kan dia itu kalau punya tangan Itu berarti kan- punya badan. Iya, itu kan maknanya kan ada, itu kan alegoris. Siapa sih yang pernah melihat tangan Tuhan? Siapa yang pernah melihat tangan kaki Tuhan, wujud Tuhan? Nggak ada. Manusia dari zaman dahulu kala sampai sekarang nggak ada yang Sendiri pernah melihat Tuhan, ngomong, Mbak. Dia bilang Nggak. dengan kedua tangan. Iya, itu artinya kan harus kita maknai. Itu berarti bukan alegoris, bukan. Sama kayak gini Mbak Tapi Nov, maknanya sama kayak berbeda. gini. Di dalam Bible-mu dikatakan Yesus ini anak domba Allah. Domba ini apa? Mbak Nov, domba ini apa? Hewan. Nah, berarti Yesus anak hewan. Nah, berarti Yesus anak hewan. Ayo, jawab jujur, Mbak, jujur. Berarti Mbak Dia menuhankan, gembala. berarti Mbak menuhankan Dia itu gembalanya. hewan. Gembala domba, dia gembala domba. Kami itu yang dombanya. Iya, dia domba. Yesus ini anak domba Allah, ya kan? Anak domba Elohim. Nah, hewan domba ini apa? Hewan. Berarti kakak menuhankan hewan. Gitu loh, Kak. Berarti domba Nah, ini maka adalah justru pada perumpamaan itu, sama maka seperti berlakulah hukum majas. Tapi Tuhan Allahmu juga ngaku dia punya betis.
Ya ampun. Hari kiamat tuh Nah, betisnya Allah, di tersikat. mana datanya Allah mengaku punya betis? Di mana datanya? Aku aja. Iya. Iya, itu Di hari terkait dengan kiamat, hari kiamat. betis Kemurkaan akan tersingkap. Allah lah itu. Itu iya, siapa yang pernah melihat betis Tuhan coba? Ya itu kan di Al-Quran kalian. Iya makanya Mbak harus banyak belajar. Itu ada ilmu di dalam apa? Belajar Al-Qur'an ada kurang lebih 15 ilmu, Mbak. Ilmu terjemah pertama, yang kedua tafsir, yang ketiga balago, nahu sorof, mantik, bilagu. Banyak yang harus kita pelajari. Terus yang karena kami sudah diterapkan bagi kami, sudah kami tentukan bahwasannya Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak serupa dengan apapun, sesuai di data Yesaya 46 nomor 5. Oke, boleh saya bertanya ini? Kok kalian terus yang nanya ini? Keluaran 9 nomor 14. Ya, Kok kalian silakan Bang. Kalian terus ya nanya ini? Ya, silakan Bang LM. Oke. Ini saya bertanya lagi. Kok kalian terus sih? Ini saya nanya ya. Iya, disuruh lo nanya dari tadi. Ya ampun, aku udah diam. Ini si siapa ini? Si Bu Hesti kan dari tadi dia bilang kan Muhammad itu bukan Tuhan kalian kan? Iya enggak? Betul enggak? Berarti itu kan Tuhan kalian kan bukan Muhammad. Jadi itu kan waktu kalian sholat itu kan, itu gerakan apa itu yang kalian pakai, lipat kaki kan gitu, lipat kaki. Apa itu? Apa ada di Al-Quran? Nggak ada suruh sholat ya. Apa ada di Al-Quran kalian itu kah? Apa ada di Al-Quran kalian itu? Itu kan ajaran Muhammad itu, biar kalian tahu itu ya. Lipat kaki itu ajaran Muhammad itu. Di Al-Quran kalian itu enggak ada itu. Apa itu lipat Ya, kaki harus itu kalau sholat itu enggak ada. Ada. Kalau udah coba dalilnya. Kalau ada dalilnya itu ada lebih perintah percaya sujud, ini ada perintah daripada ruku, Quran. ada perintah berdiri menghadap arah kiblat, Nah, ada. itu ajaran Muhammad itu ajaran Muhammad bukan dari Al-Quran kalian. Itu ajaran Muhammad itu. Berarti Bang Erik kalian dikit ini ya, Bang Erik dikit ya. Muhammad. Gang Elim dengerin. Anda mengatakan itu ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu dari mana? Yang pastinya tahu dari Allah. Dah. Nah, Oh, iya, sekarang iya, Gang Elim dengerin. Gang Elim, Oke. ini ajaran dari mana? Dalam nama Yesus, aye, ada kemenangan. Oke. Asik. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Oye. Dalam nama Yesus, siapa dapat melawan? Oye. Benar kan itu kan, benar itu dulu, benar itu. Yesus, Itu benar dah dulu itu. ada kemenangan. Itu benar dah itu dulu. Ku menang bersama Nah, jawab dulu lah, Bu. Yesus. Ku menang di dalam Ibu, jawab dulu peperangan. lah. Oye. Itu ada ndak di Halilintar Al-Quran kalian? tangan di atas. Ku Baik, Bu. menang atas Ada. segala setan. Halilintar ku menang. Halilintar tangan di atas. Kalau udah Itu bisa ajaran diam, sih, Bu. siapa? Ajaran Kalau udah siapa bisa itu? diam, kalau udah bisa diam, sih, Bu. Itu saya Itu tanya ajaran ini. siapa? Itu saya tanya ini beneran ini. Apa ada di Itu Al-Quran? ajaran siapa? Enggak, itu ada tentagagu itu Itu sampai ajaran siapa? Ya, sampai celana dalam itu sudah dibawa di masjid. Itu celana- ajaran ya, siapa? celana Itu dalam ajaran sudah dibawa siapa? di masjid. Ya, Ajaran susah. siapa? Jangan dalam gimana? Jangan, Ajaran siapa jangan tadi? panas lah, Bu. Oh, iya, Halilintar ya Biar bangkit. panas. Oye. Halilintar ya naik. Asik. Itu ajaran Aduh. siapa? Aduh, kau nggak bisa diam. Kamu Itu ajaran siapa? Baik, Bu, diam dulu, Bu. Diam dulu, Bu. Diam dulu. Itu Ini- jawab dulu, itu ajaran siapa? Ajaran siapa? Bukan, ini pertanyaanku ini saya tanya ini dari dulu nih. Kok nggak Ini bisa jawab ajaran siapa? Ajaran siapa? Bukan, Hah? ini saya tuh. Ajaran siapa? Ajaran siapa? Ajaran siapa? Ajaran Yesus lah, ajaran Kristus. Kenapa? Di mana Yesus mengajarkan? Di mana datanya Yesus mengajarkan kayak gitu nyanyi-nyanyi? Hah? Nyanyi-nyanyi, jangan memuji namanya lah, memuji namanya. Aye. Pak. Di ajaran siapa nih? Memuji namanya. Terus yang batu itu siapa Ajaran yang siapa itu? Ajaran siapa? cium batu, sembah batu itu siapa yang suruh? Mulai no. Oke, saya jawab ya. Jeng batu.
Kami dia pertanyaanku dulu, pertanyaanku Demi dulu ini tadi. kau tidak menjawab pertanyaanku tadi. Gang Elim. Udah dijawab pertanyaanmu, diam dulu. Aduh, Jawab sini jawab dulu. lah, belum dijawab. Bentar dulu. Sesama penghuni neraka jangan saling mendahului. Dah. Nop, saya jawab ya Nop. Tadi kamu bilang mencium batu. Nah, sahabat Rasulullah pernah mengatakan begini. Kalau aku tahu kau batu, karena aku melihat Rasulullah menciummu, maka aku melakukannya. Jadi dia mencium batu itu dikarenakan Rasulullah melakukannya. Sudah. Sekarang saya tanya nih Nop. Yang kalau kau tahu nggak kalau Tuhan kau itu batu? Tahu nggak? Diam dulu Gang Elim. Diam Saya dulu. jelaskan, ya. Kau udah Ya, nggak saya ada jelaskan. ilmu. Diam dulu. Dia Kau tahu manusia. nggak Nov? Kalau Tuhan Saya kau batu, jelaskan. tahu nggak? Mau saya jelaskan, saya Tahu jelaskan. nggak? Saya Dia jelaskan. manusia. Diam dulu. Kau tahu nggak Nov? Kalau Tuhan kau batu? Saya Tahu jelaskan, nggak? Bu. Saya jelaskan ya. Dia Saya manusia. jelaskan ya. Kau tahu nggak Tuhan kau batu? Tahu nggak? Kisah Enggak, para dia Rasul manusia. 4. Kisah para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Data. Ayat berapa? Yesus adalah batu yang dibuang Ayat oleh berapa? tukang-tukang bangunan. Kisah para Rasul 4 nomor 11. Kisah Nah. para Rasul 4 ayat 11. Nomor 11. Bentar aku cari ya. Cari dia ke Google ya kan. Google naik apa nih? Google. Kisah para Rasul berapa? 4 nomor 11. Oke, susah apa dulu? Ikhlas, selamat siang. Agama apa ikhlas? Ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam. Apa yang mau disampaikan, Bang? Bang Ikhlas dipercepat, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang? Kita mau diskusi. Apa yang mau disampaikan, Bang? Cuman kepingin tanya saja si Mbak Novi itu, apakah si Mbak Novi itu antikristus atau pengikut Kristus gitu? Dia lagi nyari data, Bang. Data kalau Tuhan dia batu. Gak percaya dia. Bunda Yesus juga batu yang ditempel di tembok apa tuh? Tembok gereja, di tembok gereja. Jangan lama-lama konong. Udah. Yesus Udah baca juga- dong. Dibuang Itu di situ ada mereka yang juga membuangnya Yesus. itu mereka yang menyia-nyiakan dia. Gue Baca di lagi, situ lagi. dikatakan, Bawahnya. Nop, di situ saya tidak membahas dibuang dinyanyikan. Di situ dikatakan Yesus adalah batu. Berarti kalian menuhankan batu. Yesus adalah batu. Jadi jelas itu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri menjadi batu penjuru. Nah, itu datanya. Dan yang menyembah batu siapa, Nov? Kau. Makanya kau jangan tadi bahas-bahas batu, Nov. Kalau kau tadi gak bahas batu, gak ku kasih kau ayat ini. Tapi gak apa-apa lah, biar kau tahu selama ini kau nyembah batu, Nov. Biar tahu kau kalau selama ini Tuhan kau rupanya batu, Nov. Enggak. Kau nggak baca sampai habis. Baca sampai habis, Nov. Bacalah sampai habis, Nov. Baca. Orang-orang yang menyia-nyiakan dia. Iya, Nop, orang-orang yang menyiakan dia, menyiakan adalah batu penjuru ini disia-siakan. Udah, tetap Nop, Yesus itu adalah batu sekalipun disia-siakan. Itu dia. Iya, Yesus ini disia-siakan. Sudah kusimak, Nop, Yesus adalah batu. Kenapa? Kalau tahu tadi mengatakan mencium batu, saya ikutin, saya iyakan. Giliran dikasih data, padahal data jelas loh. Masih juga kok ingkari. Tadi kau bilang kami cium batu, kau iyakan. Karena memang kami cium. Giliran ditujukan data Tuhan kau batu, kau ingkari. Kalau malu kau, Nop, kalau malu kau tobat, kau jadi ateis, Perumpamaan itu. Nah, gini Mbak Dovi.
Mbak Novi gini. Perumpamaan kau bilang astagfirullahaladzim. Memang gini lah Oten, mau enaknya aja, mau enak. Giliran enak dibilangnya perumpamaan. Giliran nggak enak, bukan itu. Mbak Novi. Semuanya Mbak Novi perumpamaan ya kan. Apalagi Nom, mau kau tanya Nom. Iya itu Bang Ikhlas mau nanya sama kau Nom. Silakan Bang Ikhlas. Mbak Novi, boleh bertanya kan? Nggak Boleh nggak kedengaran bertanya, suaramu. Bu Novi, boleh nggak bertanya? Langsung tanya aja Bang, gak usah dipercepat Bang, dipercepat lagi diskusi Oke, kita Bang. oke. Abang mau nanya apa? Oke, Percepat. oke. Ini saya kepingin tahu, ini Mbak Novi ini pengikut Kristus atau anti Kristus? Kafir. Hah? Kafir. Kafir Bang, Oh, kafir. kafir. Berarti menolak semua ya, berarti nggak punya Tuhan ya. Jujur dia. Jujur dia. Kafir itu kan yang nggak percaya Allah sama Muhammad. Enggak pertanyaan saya, Mbak Novi itu pengikut Kristus atau anti Kristus? Untuk Kristus. Oh, berarti anti Kristus. Insya Allah Bunda Berarti puasa. anti ya. Berarti anti Kristus itu ya. Apa? Berarti anti Kristus. Pengikut Kristus. Iya, pengikut Kristus berarti anti Kristus. Kan pengikut Kristus kan pengikut itu kan Anti Kristus yang nggak mengikuti Yesus. kamu anti Kristus. Karena itu semua yang Mbak katakan itu ajaran Paulus. Itu kan ajaran Paulus, Mbak. Berarti Mbak itu bukan pengikut Kristus. Mbak itu anti Kristus, bukan pengikut. Karena yang sekarang yang Mbak jalani itu Artinya ajaran Paulus. begini, ya artinya begini Mbak. Kalau Mbak adalah seorang yang mengakui pengikut Kristus, ya, Mbak tidak akan meyakini bahwasanya Paulus ini pernah bertemu dengan Bang Kristus. Ikhlas noise Bang. Itu. Jadi Kristus yang asli ini gimana? Jadi Kristus yang asli ini dia tidak akan pernah ditemui siapapun di dunia setelah dia terangkat ke langit. Nah, Itu lalu Paulus ada itu yang mengaku ketemu yang bukan manusia. Ikhlas ini agama apa sih? Saya Islam, Mbak. Pantesan. Iya, makanya saya mau menjelaskan biar Mbak itu tahu. Selama ini kan Mbak itu kan nggak tahu. Mbak itu kan coba Mbak buka Matius 24 nomor 23 Mbak. Coba buka dulu Mbak. Matius 24 23. Ikhlas noise. Di jalan ya, ikhlas noise. Di jalan ya. Iya, Mbak, Ikhlas ya. noise. Pinggir jalan ya, pinggir jalan. Lanjut. Selesai ngomong di mute aja Bang. Jadi nggak berisik. Oke. Itu kan Mbak Novi, Paulus itu bertemu Coba. yang bukan manusia. Yesus kan datang sebagai manusia, tapi Paulus bertemu yang Coba buka bukan Mbak. manusia. Matius 24 nomor 23. Berapa? Matius 24 Matius nomor 23. 24 nomor 23. Kenapa ya? Padahal kita yang puasa pendengaran kita bagus. Yang nggak puasa ini yang pada tungkian ya kan? Padahal kami puasa loh. Matius 24 23. Iya. Iya, Matius Masa yang 24, puasa 23. lebih tajam pendengarannya dibanding yang nggak puasa? Wis, kau kalau sudah di NTT ku bante, nek kok. Coba kau praktekkan dulu, kau bantai aku di sini. Aku mau dibantai. Takut. Aku mau dibantai sama Oten, takut. Nanti dipanggilnya tentara Romawi, takut. Kau kira takut aku ancaman gue tuh? Nggak takut. Sedikit pun aku nggak takut. Kalaupun aku mati di tangan kau berarti memang takdirnya aku mati. Bukan berarti aku harus takut sama kau. Udah gimana Mbak? Udah dibaca Mbak? Udah dapat datanya? Tangan Yesus itu Ya udah dapat cuma datanya Mbak. ditandai dengan awan. Hanya ditandai dengan awan. Iya. Ya.
ditandai dengan awan dan diiringi malaikat kan? Betul nggak? Jika Kedatangan selain Yesus itu itu, bukan dia. Nah, ketika Paulus bertemu dengan Yesus, tanda apa yang datang di sana? Nggak ada kan? Cahaya kan? Bertentangan nggak? Berbeda nggak dengan pernyataan Yesus sendiri? Anak manusia akan datang diiringi malaikat, dinaungi awan ke dunia. Apa nggak dengar? Paulus ketika berada di Damaskus itu gimana? Apa yang dia lihat? Sorry nggak Berbeda dengar. kan? Apa? Ya, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, apa yang dilihat Paulus?